Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. ya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman di pagi hari yang cerah ini ya. Kita akan memulai pertemuan kita yang ke-12 teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman, waktu akan bertambah terus bergulir ya. Mohon tugas-tugas dicicil ya, agar jangan sampai pada hari waktunya Anda nanti kelabakan atau Anda tidak bisa menghandle semua tugas-tugas ya, baik tugas dari saya ataupun tugas dari dosen lainnya ya. Baik teman-teman, kita mulai saja pertemuan ke-12 teman-teman, seperti yang saya share screen kepada Anda ya. Iya, saya akan share pertemuan ke-12 ya. Oke, iya. Oke, ini lagi ini ya. Kita akan masuk ke manajemen operasional uh, hari Selasa tanggal 6 Desember 2002 ya. Nah, kita akan mulai teman-teman. Saya ingatkan juga kepada mahasiswa STIGI Jakarta dalam pelaksanaan ya. Nanti mohon dicatat apa yang ada yang kurang, kalau ada yang kurang jelas mohon ditanyakan, tidak apa-apa. Anda boleh potong pembicaraan saya ya. Dan untuk meningkatkan disiplin kelas, kelas online akan dibuka tepat waktu ya. Baru ada teman kita tiga ya, sirkandi kita ya, Nostalgia, Maria dan Sikra ya. Selanjutnya pada saat di absen diharapkan Anda on kamera ya. Nah teman-teman, dalam pertemuan ke-12 ini ya, waktu akan bergulir terus, mohon dikerjakan dengan baik ya. Nanti ada tugas, saya menggunakan tugas dalam bahasa Inggris ya. Nah, kita akan bicara tentang manajemen persediaan atau bahasa Inggrisnya inventory management. Iya. Nah, kita akan lihat teman-teman, apa sih disebut manajemen persediaan? Nah, manajemen persediaan adalah persediaan atau inventory merupakan salah satu aset yang sangat penting dan sangat mahal dalam suatu perusahaan ya. Biasanya inventory itu adalah barang-barang kita di gudang ya. Artinya barang-barang yang akan kita tempatkan di gudang yang akan dijualkan lagi atau didistribusikan lagi kepada masyarakat atau konsumen ya. Nah, tentunya nanti Anda sebagai manajer operational production atau Anda nanti bekerja dalam bidang logistik ya. Kemarin kita bicara tentang layout gudang ya, bagaimana harus tertata dengan baik dan rapi ya. Nah, tentunya teman-teman dalam manajemen perusahaan ada ya, terkehendaki biaya yang tertanam adalah diusahakan adalah minimal cost ya, cost yang bukan maksudnya rendah ya, cost yang masih dianggap layak pada tingkat minimal ya. Dari sisi konsumen memang akan terjadi mengeluh ya, karena kehabisan barang atau produk ya di pasar ya, di mana produk-produk tersebut adalah persediaan barang kebutuhan masyarakat ya. Nah, di sisi lain manajemen perusahaan selalu menekankan minimum cost atau minimal cost ya. Tetapi harus diperhitungkan teman-teman, minimum cost atau minimal cost ini nilai harga yang seperti apa ya, yang layak seperti apa ya. Nah, ini penting diperhatikan teman-teman ya. Oke, kita lihat teman-teman ya. Oke, silakan masuk kawan-kawan ya. Oke, ada Giovanni. Oke, masuk Giovanni ya. Ada Yohanes, masuk Yohanes ya. Nah, kita akan lihat teman-teman, apa sih kategori inventory persediaan? Ada tiga hal. Pertama adalah raw material ya, atau bahan baku ya, bahan mentah ya. Lalu kedua adalah work in process, artinya barang mentah setengah jadi ya. Lalu ada ketiga yaitu finished goods ya, artinya barang jadi ya. Jadi inventory di gudang itu bisa dibagikan tiga klasifikasi ya. Pertama bahan baku teman-teman, oke. Lalu uh, kedua adalah bahan mentah atau barang setengah jadi ya. Ketiga adalah barang jadi atau barang yang sudah uh,
dalam bentuk produksi yang sudah apa bisa dipasarkan ya, misalnya barang jadi itu seperti TV atau pakaian ya, atau dalam bentuk apapun ya, artinya barangnya sudah uh, bulat atau mutlak, sudah menjadi barang yang utuh, yang seutuhnya ya teman-teman. Nah, kita akan lanjutkan lagi ke slide kelima teman-teman, kita perhatikan. Artinya tadi saya menceritakan bahwa inventory itu sangat penting ya. Artinya Anda harus uh, menyediakan suatu barang yang harus tersedia di pasar ya. Jadi inventory ini adalah sangat penting ya, adalah merupakan aset ya. Kita lihat teman-teman. Yaitu kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, kita perhatikan ya, inventory as important asset ya, artinya inventory adalah aset yang terpenting ya, di mana inventory can be the most expensive and the most important asset for an organization. Artinya persediaan barang di gudang adalah sangat mahal. Sangat mahal artinya Anda harus menjaga barang itu berkualitas, jangan rusak, jangan sampai terjadi barang itu cacat atau tidak bisa dijual ke pasaran ya, karena itu aset dalam bentuk uang ya, walaupun barang itu dalam bentuk barang tapi ada nilainya, ada nilai uangnya ya, dan merupakan yang terpenting dari aset dari seluruh organisasi ya. Tentunya organisasi membutuhkan suatu produk yang akan dijual ke pasar ya, menjadi suatu pendapatan atau income ya. Kita lihat inventory adalah persentasenya adalah 40% teman-teman ya. Lalu aset yang lainnya 60%. Aset lainnya mungkin bisa tanah, gedung ya, kendaraan dan berbagai hal ya. Maka kita lihat ya di sini dalam bahasa Indonesianya persediaan adalah aset terpenting di perusahaan ya. Persediaan sangat mahal sekali teman-teman dan merupakan aset terbesar ya, terbesar hampir 40% ya, 40% bagian dari organisasi perusahaan. Dan tentunya Anda sebagai manajer, ya, manajer operasional, harus dapat mengatur inventory atau persediaan barang di gudang. Bagaimana perputaran atau turnover-nya agar inventory itu lancar ya. Artinya barang yang ada di gudang perputarannya lancar, misalnya barang yang ada di gudang beras ya. Artinya beras itu harus bisa keluar lebih cepat ya. Beras hari ini yang hari Selasa yang masuk ke gudang ya, pagi hari ini setidaknya Selasa sore harus dipasarkan ke daerah Bandung atau ke daerah Semarang atau ke daerah Surabaya ya. Sehingga kalau barang itu lancar, ya, inventory itu lancar, sehingga mendapatkan pendapatan atau income ya, dan profit perusahaan, teman-teman ya. Oke. Ini gambarannya ya, teman-teman ya. Jadi mohon nanti diingat kembali bahwa nanti kalau Anda sebagai manajer operation production atau manajer logistik atau manajer gudang, ini yang terpenting. Anda harus menjaga produk-produk barang yang ada di perusahaan Anda ya. Ya, selanjutnya kita lanjutkan ke slide ke-6 teman-teman. Manfaat keuntungan fungsi persediaan atau inventory management ya. Pertama adalah Anda harus bisa untuk mengatur, memberikan stok barang di gudang agar dapat memenuhi permintaan yang harus diantisipasi ya, yang suatu hal yang akan terjadi ya, contoh nyata ya, permintaan kebutuhan sembako menjelang bulan Ramadan dan menyambut Idul Fitri ya. Tentunya pada saat hari raya atau bulan Ramadan atau hari raya Idul Fitri permintaan sembako tinggi ya. Nah, ini bagaimana kita mempunyai pabrik atau industri bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pada hari raya dan pada hari raya Idul Fitri dan hari bulan Ramadan. Bagaimana? Anda harus punya prediksi penilaian untuk mengatur ya kebutuhan-kebutuhan atau permintaan masyarakat ya. Kedua, kita lihat yang warna hijau ini untuk keseimbangan produksi dengan distribusi barang ya. Contoh misalkan Anda sebagai manajer produksi sepeda motor ya.
Bagaimana Anda harus memproduksi 1.000 unit sepeda motor bulan Agustus 2024, ya, misalkan ya, agar bisa didistribusikan ke Kota Medan, Sumatera Utara, ya, atau didistribusikan ke Kota Padang, Sumatera Barat, atau didistribusikan ke Kota Aceh, ya, di Nanggro, Banda Aceh, ya, Nanggro Aceh Darussalam. Bagaimana ya untuk Anda bisa mendistribusikan barang tersebut dengan tepat waktu, barang tersebut dengan berkualitas, ya, dijaga kualitasnya, jangan sampai ada cacat, ya, ini penting sekali teman-teman ya. Lalu ketiga kita lihat tentunya manfaat keuntungan fungsi persediaan atau manajemen inventory untuk memperoleh keuntungan dari potongan kuantitas karena membeli jumlah banyak dan ada diskon potongan harga, ya. Tentunya kalau distributor di Sumatera Utara, ya, memesan produk Anda sepeda motor 1.000 unit, ya, Anda harus bisa memberikan ini apa potongan diskon harga, ya. Tentunya kan distributor di Kota Medan juga membutuhkan apa profit juga kan dari hasil penjualan uh, produk Anda melalui reseller, ya. Nah ini ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke slide ke-7 teman-teman. Iya, kita lihat teman kita nostalgia. Oke, nostalgia, silakan masuk nostalgia. Ya. Keempat adalah untuk menahan perubahan inflasi dan perubahan harga, ya. Apabila misalnya contoh ya, produk telur mencukupi kebutuhan masyarakat, maka harga kenaikan dapat dihambat atau diperlambat, ya. Apabila kebutuhan masyarakat untuk produksi beras atau kebutuhan sembako, ya, kalau barang tidak ada di pasaran, maka harga akan cepat naik, ya, karena barang tidak ada. Nah ini artinya dengan adanya stok barang di gudang, ya, inventory ini, ya, berfungsi untuk menahan perubahan inflasi, ya, terjadi kenaikan harga dan perubahan harga, sehingga produk Anda yang Anda buat, ya, kepada masyarakat atau kepada konsumen, ya, bisa didapat dengan harga normal atau sesuai dengan pendapatan masyarakat, teman-teman, ya. Lalu kelima, kita lihat pentingnya sekali menghindari kekurangan stok barang yang dapat terjadi karena mungkin bisa terjadi musibah gempa atau bencana alam atau cuaca yang kurang baik, ya. Kekurangan pasokan mutu, ya, atau mutu yang tidak berkualitas dan terlambat pengiriman karena musibah alam bisa terjadi, ya. Ini uh, sering terjadi misalkan ada kejadian bencana alam, ya, atau suatu hal yang tidak diduga, ya, maka apa disengaja tanpa force major, ya, dengan force major yang tidak kita duga, ternyata harga-harga barang yang kita jual ke suatu daerah, ya, mengalami kenaikan karena akibat force major, ya, misalnya musibah alam, ya. Lalu keenam, penting sekali untuk menjaga keberlangsungan operasi dengan cara persediaan dalam proses, ya. Artinya Anda harus menjaga bagaimana keberlangsungan operasi setiap hari, setiap bulan, ya, day by day, ya, agar proses produksi di pabrik bisa berjalan dengan lancar dan baik, ya teman-teman, ya. Artinya Anda nanti sebagai manajer operasional harus bisa, ya, memprediksi kebutuhan masyarakat 1 bulan, 1 minggu, ya, atau kebutuhan sehari-hari bagaimana, ya teman-teman, ya. Kita akan lihat gambar proses persediaan, teman-teman, ya, gambar proses, ya. Oke, ini kita lihat artinya ada supplier, ya, lalu ada raw material, bahan baku, ya. Supplier adalah mitra kita yang mengirimkan bahan baku ke pabrik kita, lalu bahan baku sampai di pabrik kita raw material, ya, lalu dilanjutkan work in process, ya, dikerjakan dalam pabrik, ya, sehingga terjadi inventory processing, proses inventory, ya, di gudang. Lalu di pabrik ada fabrication and assembly, artinya diolah di pabrik dan kalau di industri kendaraan misalnya dirancang, ya, dirancang produknya, ya. Lalu terjadi finishing goods, artinya barang sudah jadi, ya, entah dalam bentuk pakaian, ya, sepeda motor, televisi, radio, ya, atau
produk-produk lainnya ya. Lalu masuk ke inventory storage, artinya ke gudang persediaan, dijaga produk tersebut ya, jangan sampai terjadi kerusakan ya, atau terjadi misalnya gudang tersebut bocor ya karena tetesan air hujan, produk makanan kita menjadi rusak ya, khususnya produk makanan ya, makanan dan minuman ya. Jadi pabrik itu juga harus dijaga ya, area lingkungannya bagaimana, atau storage-nya mungkin harus dingin ya, misalnya produk daging atau produk telur atau susu ya, harus dibutuhkan pengawasan yang lebih teliti kawan-kawan ya, sehingga barang-barang tersebut atau produk-produk tersebut bisa dicapai oleh atau bisa dibeli oleh customer atau konsumen kita ya teman-teman ya. Nah ini bisa kita lihat gambar the inventory process teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman kita lanjutkan ya. Artinya dalam inventory process Anda harus penting sekali akurasi pencatatan ya. Harap perhatikan ya, Anda sebagai manajer operasional produksi ya harus profesional ya. Profesional Anda harus menunjukkan sikap Anda ya, bagaimana nih ya Anda bekerja dengan baik ya, atau Anda belajar dengan baik bagaimana ya. Ini harus Anda tanamkan dalam diri Anda ya. Sangatlah penting bagaimana Anda harus melakukan pencatatan yang baik adalah jika pada saat persediaan bahan baku tertentu dibutuhkan untuk proses pembuatan produk ya. Selanjutnya Anda sebagai manajer operation nanti di bawah perusahaan tersebut, artinya perusahaan wajib memiliki informasi ya atau data-data yang lengkap bagaimana untuk membuat keputusan dalam order pembelian atau pemesanan ya dari konsumen ya. Artinya kebutuhan produk, misalnya sepeda motor di Makassar berapa unit, Anda harus memperkirakan memproduksinya, atau kebutuhan sepeda motor di Papua, kebutuhan sepeda motor di Surabaya ya, bagaimana Anda memprediksikannya ya, mana yang harus lebih diutamakan ya, apakah kebutuhan di Jakarta ya atau di luar daerah ya, ini penting ya. Lalu Anda pentingnya sekali membuat jadwal ya dan pengiriman distribusi barang dengan tepat waktu sehingga konsumen puas ya. Seperti saya melakukan pembelajaran ini dengan tepat waktu ya. Artinya Anda juga harus juga melakukan hal yang sama seperti saya ya. Artinya penting sekali Anda nanti sebagai manajer operasional produksi atau manajer apapun bersikap profesional ya. Masalahnya apakah Anda sudah melakukan profesional dalam diri Anda? Ya, silakan Anda jawab sendiri ya. Selanjutnya kita lihat bagaimana membuat manajemen gudang perusahaan rapi dan akurat ya. Tentunya saya tidak perlu berteori ya, Anda bisa melihat contohnya sebagai berikut ya. Artinya bisa kita gambarkan teman-teman ya. Kalau Anda melakukan pencatatan ya, pengelompokan suatu barang dengan rapi ya, sangat mudah mencari produk tersebut ya dengan tertata baik ya, bisa kita lihat teman-teman di sini ya, manajemen gudangnya rapi ya. Biasanya Anda sebagai manajer operasional sudah bagus ya melaksanakan manajemen operasional produksi dengan baik ya, baik di gudang, di perusahaan, baik pun di bagaimana memproduksi suatu barang ya. Nah, bisa kita bandingkan bagaimana manajemen gudang perusahaan kacau berantakan ya. Anda bisa membedakannya sendiri ya. Ya, kita lanjutkan ke slide ke-11 teman-teman. Artinya kesalahan manajemen perusahaan ya, Anda sebagai manajer bisa ya terjadi terhadap proses inventory ya. Makanya saya selalu tekankan Anda sebagai calon-calon manajer harus profesional ya. Ini akan terlihat nanti pada suatu akhir Anda sebagai sarjana manajemen Anda lulus, apakah Anda bisa melakukan dengan baik atau tidak ya. Artinya saya sebagai dosen sudah memberikan wejangan ya, memberikan Anda suatu nasihat, memberikan Anda motivasi ya agar Anda harus bekerja profesional, mendapatkan ilmu sebaik-baiknya, ya, gunakan ilmu sebaik-baiknya, dibaca dengan baik, teman-teman. Ya. Kita lihat penyebab kesalahan manajemen perusahaan atau kesalahannya manajer operasional produksi, ya.
Jadi saya tekankan kalau ada bawahan yang salah, ya, bawahan salah, karyawan yang salah, ya, jangan salahkan karyawannya, kawan-kawan, ya. Salahkan Anda sendiri sebagai manajer. Anda tidak memberikan uh, guidance atau memberikan SOP kepada karyawan Anda, ya, atau memberikan petunjuk, ya. Ini penting, ya. Artinya kesalahannya kita bisa lihat. Pertama adalah ya bisa terjadi karyawan, mesin, atau supplier bahan baku menghasilkan barang bahan yang tidak sesuai standar kualitas, ya. Artinya di sini kurang pengawasan, ya, kurang pengawasan bagaimana Anda merekrut karyawan, bagaimana Anda menghandle mesin-mesin otomatis yang sekarang computerized, bagaimana Anda memilih supplier mitra bahan baku, ya, untuk menghasilkan barang bahan yang tidak sesuai dengan standar kualitas. Artinya Anda kurang fokus atau kurang teliti atau kurang peduli, ya. Ini banyak terjadi, ya. Manajer operasional produksi. Nah, ini akan terlihat nanti kalau Anda sudah ada di lapangan pekerjaan, ya. Lalu kedua, sering terjadi keterlambatan jadwal produksi, ya, dan ketidakcocokan jumlah yang dibutuhkan, ya. Artinya teman-teman, ya, kadang-kala, ya, bukan kadang-kala, kenyataan yang ada di lapangan, ya, jadwal pabrik yang harus dimulai jam 10 pagi, ya, terjadi molor, ya, bisa jam 12 baru berproduksi. Karena kenapa, ya? Harusnya Anda prepare. Kalau kalau produksinya dimulai jam 10 pagi, artinya 2 jam sebelumnya Anda periksa bagaimana mesin-mesin sudah ready, ya, bahan baku sudah ready, atau apapun yang dipersiapkan sudah ready, sudah siap. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman. Kita perhatikan contohnya misalnya seorang pilot, ya, untuk terbang misalnya jam 8 pagi, ya. Jam 6 pagi sudah ada di bandara, dicek laporan-laporannya apakah mesinnya oke, pesawatnya oke, kru-krunya oke, persiapan-persiapannya sudah oke, ya. Kalau tidak oke tentu sangat membahayakan, ya, membahayakan bagi para penumpang atau industri pesawat itu sendiri, ya. Maka di sini kita lihat, ya, para kapten kapal atau kapten pesawat terbang mempersiapkan, ya, mempreparekan 2 jam atau 3 jam sebelumnya, ya, atau para awak teknisinya mempersiapkan agar semuanya berjalan dengan baik, ya. Begitupun juga pabrik, ya, misalnya pabrik garment dimulai jam 10 pagi kita akan start produksi. Jadi dua jam sebelumnya harus dipersiapkan bagaimana nih mesin-mesin sudah berjalan baik, karyawan sudah standby di tempat, bahan baku sudah tersedia untuk kita olah. Nah, ini pentingnya. Artinya penting sekali saya ulangi lagi kata-kata profesional Anda sebagai manajer, ya. Selanjutnya kita lihat ketiga, manajer dan supervisor dalam spesifikasi, ya, dalam standar teknik tidak teliti. Nah, ini kawan-kawan, ya, banyak terjadi tidak teliti, tidak cermat, tidak fokus, ya, tidak peduli, ya, banyak, ya. Ini saya harus ngomong apa adanya, ya, sehingga pengawasan kualitas produk tidak diperhatikan. Nah, ya, sangat bahaya kawan-kawan kalau Anda tidak memperhatikan kualitas produk, ya, apalagi kalau produk-produk tersebut adalah produk makanan, produk obat-obatan, produk minuman, ya, atau produk apapun, ya, harus diperhatikan, ya. Nah, kita bisa belajar bagaimana industri-industri yang besar seperti Toyota Astra, ya, Suzuki, ya, lalu Indofood, ya, mereka selalu cepat untuk mengawasi kualitas produknya, ya, sehingga barang yang sampai di konsumen terjaga dengan baik, teman-teman. Nah, ini penting, kawan-kawan, ya. Sekali lagi saya ingatkan, profesional itu sangat penting, ya. Sehingga tidak ada alasan lagi Anda menyatakan, oh saya tidak teliti, tidak ini, tidak itu, ya. Sebab sekarang ini dunia industri harus menghasilkan tingkat kesalahan nol, ya, no mistake, tidak ada kesalahan, teman-teman, ya. Setelah 1, 2, dan 3, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Nah, lihat lagi ini, teman-teman, ya. Tim pekerja Departemen Operasional Produksi memproses barang, bahan seharusnya melengkapi spesifikasi teknis, ya. Contoh, misalnya kita lihat, ya, pembuatan sepeda motor Beat, ya, atau sepeda motor Honda harus sesuai standar kualitas dari SOP,
ya, standar operasional prosedurnya pabrik PT Astra Motor Honda Indonesia atau standar produksi Honda di Jepang. Nah, ini penting sekali. Tadi saya bicara tentang kualitas produk, ya, pengawasan produk, kualitas kontrol, ya, penting. Artinya tim pekerja Departemen Operasional Produksi Anda harus mempersiapkan barang-barang, ya, kesiapan, ya, sehingga spesifikasi produk harus terjaga kualitasnya, teman-teman, ya. Lalu kelima, Anda nanti sebagai manajer operasional produksi tidak membuat rencana, kadang-kala ya ini kesalahan, ya, tidak membuat rencana prediksi permintaan konsumen sangat tinggi di bulan Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri, ya, khususnya industri garmen dan industri makanan dan minuman, ya. Artinya Anda harus mempunyai prediksi, ya, pada hari-hari tertentu permintaan konsumen sangat tinggi, ya. Nah, ini harus Anda perhatikan bagaimana permintaan konsumen sangat tinggi ini, ya, pada saat hari raya bulan Ramadan, ya. Ini saya akan salahkan manajer operasional, ya, tidak membuat keputusan jauh-jauh sebelumnya, ya. Prediksi permintaan pas sebelum hari raya dan hari Idul Fitri, ya. Harusnya satu bulan sebelumnya harus ada perencanaan, ya. Prediksinya kira-kira kapan nih produksi harus disiapkan, dipreparekan, ya, agar kebutuhan pas hari raya bisa dipenuhi atas permintaan konsumen, ya. Lalu karena lihat teman-teman, ya, pentingnya Anda sebagai manajer operasional produksi selalu just in time inventory, ya, harus tepat waktu dalam menyediakan persediaan atau manajemen persediaan barang, ya, baik secara produksi maupun ada di gudang, ya. Artinya tepat waktu ini sangat penting, ya, just in time, ya. Artinya ketepatan waktu, ya, sehingga produksi perusahaan tetap berjalan dengan baik, ya. Dengan berjalan dengan baik, produk sampai di pasar dengan baik, dibeli oleh masyarakat atau konsumen, ya, dibeli masyarakat atau konsumen sehingga mendapatkan pendapatan, ya, pendapatan menghasilkan income dan keuntungan bagi perusahaan. Nah, ya. Nah, tadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 tentang kesalahan manajer operasional produksi dalam penanganan manajemen inventory, ya, atau manajemen persediaan. Selanjutnya kita lihat lagi bagaimana macam-macam untuk evaluasi manajemen persediaan, teman-teman. Kita lihat ada ordering dan procurement cost, ya. Ini berbicara total biaya pemesanan dan pengadaan bahan baku sehingga siap dipergunakan, ya. Dan berbagai hal ini penting Anda perhatikan nanti, ya, yang berhubungan dengan berbagai hal sampai biaya manajerial dan berbagai hal sampai barang bahan di gudang, ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi, teman-teman. Ada holding cost, adalah biaya yang timbul karena perusahaan adalah persediaan di gudang. Biaya ini sebagian besar merupakan biaya dan penyimpanan secara fisik di samping pajak dan asuransi. Anda harus perhatikan, Anda sebagai manajer operasional, barang terlalu lama di gudang merupakan beban pengeluaran di perusahaan, ya. Sehingga tadi saya sudah ceritakan, ya, jangan terlalu lama barang di gudang, ya, harus cepat dipasarkan atau didistribusikan, ya. Apabila terlalu lama, barang akan rusak dan menjadi kerugian besar bagi perusahaan. Ya, ingat, kawan-kawan, rumus FIFO, first in, first out, ya, barang yang masuk hari ini atau hari Selasa pagi ini, Selasa sore harus dipasarkan ke berbagai daerah tempat, ya. Tadi saya sudah ceritakan. Lalu berikutnya ada shortage cost, teman-teman. Ini adalah biaya yang timbul apabila permintaan konsumen terhadap barang yang kebetulan sedang tersedia di gudang. Perhatikan nanti kawan-kawan, Anda sebagai manajer, ya, selain kata-kata profesional ini harus bisa memprediksikan sisa stok barang, bagaimana kebutuhan sehari-hari yang tersedia di gudang, apakah tercukupi atau tidak, ya, dan tidak ada lonjakan permainan harga, ya. Contoh kita lihat permintaan minyak goreng oleh konsumen tidak tersedia di pasar. Ini pernah terjadi di negara kita Indonesia baru-baru ini, ya. Selanjutnya kita lihat ada tugas studi kasus yang kedua, teman-teman, ya, di mana saya akan bacakan dalam bahasa Inggris. Today we are learning about inventory management.
If you ask production operation manager, you must expect it to be able make decision forecasting customer demand on Hari Raya Idul Fitri or Holy Ramadan days. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang inventory management. Anda sebagai manajer operasi produksi harus bisa memprediksikan keputusan forecasting bagaimana permintaan di hari raya di Idul Fitri atau bulan Ramadan ya. Many customer needs and demands cannot afford reasonable price ya. Banyak konsumen membutuhkan, meminta, tetapi barangnya tidak ada, tidak sesuai dengan harga pasar, melonjak teman-teman. For example of demand need for cooking oil cannot purchase at the market ya. Sebagai contoh permintaan minyak goreng ya yang di pasar tidak ada sehingga harga melambung tinggi ya. Selanjutnya Indonesia is the world largest palm oil producer ya. Producer artinya Indonesia adalah produksi minyak kelapa sawit di dunia. Pertanyaannya, this question, why this happen, apa yang terjadi? Ya. You must give 7 solutions so that the problem can be solved. Ya, silakan Anda berikan 7 solusi ya untuk memecahkan permasalahan ini. Ya. If you are student, answer more 7 solution. You are very smart ya. Jika mungkin Anda mau berikan lebih dari 7 atau 10 jawaban, ya Anda lebih smart ya. Anda berarti bagus sekali ya. You must answer in clearly and good English. Anda harus menjelaskan secara jelas dan mantap melalui bahasa Inggris dengan baik ya. Walaupun nanti grammarnya salah-salah, is okay bagi saya ya. Minimal 100 words ya, minimal 100 kata. Saya berharap dalam tugas dalam bahasa Inggris Anda kerjakan dengan baik sehingga nilai Anda berkualitas ya. Nah, kirimkan tugas studi kasus dalam pertemuan ujian akhir semester ke email yang telah ditentukan. Saya mengharapkan Anda sebagai mahasiswa ya, sebagai calon manajer ya, saya sudah katakan Anda harus profesional, kerjakan dengan baik, jangan menunda waktu, jadilah mahasiswa terbaik bagi keluargamu dan organisasi perusahaan. Kita bisa, kita menang, kita berjaya, dan kita bisa sukses semuanya ya. Oke teman-teman, kita sudah lebih dari 30 menit ya. Saya ingin absen Anda, mohon on kamera ya. Oke. Mohon on kamera teman-teman ya. Baik ya. Jadi hari ini ada tugas dalam bahasa Inggris, teman-teman mohon dikerjakan dengan baik ya. Yang kedua, teman kita nggak mau on kamera atau gimana ya? Halo. Ya oke lah ya. Ya, hari ini ada Valentinus ya, lalu ada teman kita Sikra Nisa, lalu ada Nostalgia Simarmata dan Ilenetia Maria ya. Ya teman-teman, pertemuan pertama mohon nanti mohon dicicil dengan baik ya sehingga nilai Anda saya harapkan pada akhir ini adalah harapan saya A ya. Ya, saya lihat teman-teman sudah ada yang bagus ya. Dan saya tidak bosan-bosannya tetap semangat teman-teman, jangan apa jenuh atau malas-malasan ya, sebab keberhasilan Anda ada di tangan Anda sendiri ya. Tadi saya sudah ceritakan bagaimana Anda harus jadi manajer, Anda jadi pimpinan sebagai leader harus bisa sukses ya. Baik teman-teman, hari ini hanya 3, 4, 5, 6 ya. 2 tidak on kamera ya. Oke, Giovanni Albi on kamera ya. Saya harapkan kerjakan dengan baik Giovanni Albi ya. Saya manajemen pemasaran belum saya terima ya, tolong dikirimkan ya. Tinggal dikit lagi nih ya agar nilai Anda bisa bagus ya. Albi ya, manajemen pemasaran tolong deh ya. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa teman-teman, nanti kita jam 1 siang ketemu lagi. Saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Salam sehat dan sampai jumpa teman-teman jam 1 siang ya. Tetap semangat dan semoga kita tetap berhasil. Demikian teman-teman dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Oke, sukses.